Ijah jatun apa iddah li furqati zaujin krana uliye misah suami hayyan ingkang urip oleh misah tadi bitolakin kelawan tolak ditolakin kelawan tolak ya. Aw faskhi nikahin utawa dan rusak nikah ditolak hakim ya atau itu difasakh wati'a ingkang wati sapa zauj fi kubulan ing dalam kubul au duburan atau dubur fi kuburan ing dalam kubul au duburan atau ing dalam dubur bi khilafi ma kelawan berbedane perkara i dalam yakun nalikane ora ana sapa zat iku wati sapa zat wa in wujidat dan senajan den temu apa khalwatun apa khalwah wa in tuyukina dan senajan den yakini kandungan kama kaya perkara fi saghiratin ing dalam suami istri yang kecil wasahirin dan yakini rahimnya itu tidak ada isinya tetapi tetap aja ada yang namanya iddah. Jadi pokoknya kalau ada suami istri lalu dipisah, baik pisah itu dalam bentuk tolak atau dalam bentuk fasakh ya. Fasakh itu artinya dibatalkan dari awal nikahnya, bukan nikah lalu ditolak, tapi dari akadnya itu digagalkan ya, difasakh. Jika terjadi seperti ini maka harus ada iddah dengan asumsi suami telah melakukan hubungan badan dengan istrinya, wati'ah ya gitu. Berarti kalau belum pernah terjadi hubungan suami istri nggak ada iddahnya ya, nggak ada iddahnya ya, walaupun ada khulwah, sudah sekamar, sudah berdua, tapi menurut pengakuan keduanya itu tidak ada hubungan suami istri lalu pisah, baik dipisah maupun tolak maupun fasakh, itu nanti akan ada iddahnya ya, walaupun diyakini bahwa rahimnya itu sudah nggak ada apa-apanya ya, tetap ada iddahnya. Waliwaj'in lan krono onaiwati iddah juga bisa terjadi itu karena wati hasola ingkang hasil apa wati ma'asyubhatan serta limus syubhat
fi hillihi ing dalam halali wati ada syubhat, walaupun tidak boleh tetapi ada ya syubhat, kayak misalnya nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu kan menurut ahli sunnah wal jamaah kan tidak sah ya. Kalau ada orang suami istri melakukan mut'ah, laki-laki perempuan melakukan mut'ah, sah apa enggak? Ya enggak sah. Lalu kumpulnya seperti apa? Kalau kumpul suami istri ini yang tidak sah itu, ya namanya itu dianggap wati apa? Syubhat. Karena masih ada kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi masih ada pendapat yang menyampaikan itu hukumnya sah, walaupun itu tidak diterima, tetapi itu tetap dianggap sebagai satu pendapat yang mendorong seseorang untuk bisa-bisa mengikuti, sehingga tetap dianggap itu apa? Kalau terjadi hubungan suami istri namanya tetap wati syubhat ya. Kama kaya perkara fi nikahin kang tetap ing dalam nikah fasidin ingkang fasid. Wa huwa utawi mengkono wati syubhat iku ma perkara kullu ma saben-saben perkara lam yujib ingkang ora majibaken apa mahad dan ing had adal wati ing atase wong sing wati, sesuatu yang tidak mewajibkan had kepada orang yang wati. Yes, yang melahirkan, tidak melahirkan had, idra'u al-hududa bisyubhat, dan gitu ya, idra'u al-hududa bisyubhat, hindari hukuman had dengan adanya syubhat. Syubhatnya itu syubhatnya siapa? Syubhatnya al-wati, syubhatnya laki-laki ya, syubhatnya apa? Laki-laki. Karena kaitannya dengan kandungan ya, karena kaitannya dengan apa? Kandungan, maka yang dipertimbangkan adalah yang laki-laki ya, al-wati yang dipertimbangkan. Soalnya kalau perempuannya itu enggak ada syubhatnya. Maksudnya apa enggak ada syubhatnya ya? Kalau perempuan ya, kalau ada kandungannya itu ya perempuan, kandungannya perempuan. Kalau misalnya ada rahimnya ya bagaimanapun itu rahim perempuan. Jadi masalahnya itu rahimnya itu ada kaitannya dengan laki-laki apa tidak, kan gitu ya. Rahimnya itu ada kaitannya dengan apa? Laki-laki apa tidak. Kalau rahimnya itu kaitannya dengan perempuan ya pasti wong itu rahimnya perempuan, mau diapakan itu rahimnya perempuan, sehingga ya itu tidak menjadi pertimbangan. Kayak misalnya ya, jadi kalau untuk perempuannya itu, kalau untuk perempuannya kan yang namanya iddah itu kan karena ada kaitannya dengan orang lain. Wanita berkaitan dengan orang lain ya. Iddah itu wanita berkaitan dengan orang lain. Misalnya ada wanita cerai, kan rahimnya masih ada kaitannya dengan suami yang pertama, sehingga kalau mau menikah dengan suami yang kedua, nah ketika dia ada mau menikah dengan suami yang berapa? Yang kedua, ya kan? Itu masih mempertimbangkan suami yang pertama, sehingga nanti dulu karena kamu masih punya ikatan dengan
suami yang pertama. Gitu. Sehingga ada yang namanya iddah. Gitu. Iddah yang kaitannya dengan rahim ya, bukan kaitannya dengan berkabung misalnya gitu ya. Jadi kenapa harus syubhatnya itu syubhatnya orang yang mati. Nah kalau kaitannya dengan perempuan itu sendiri ya memang itu rahimnya perempuan, nggak ada. Kalau misalnya tidak ada kaitan dengan orang lain ya, ya dia itu nggak perlu ini, nggak perlu pertimbangan apapun ya sebetulnya. Gitu. Wa huwa kullu ma lam yujib haddan 'alal wati'. Karena yang menjadikan ikatan itu karena kalau zina kan malah nggak ada kaitannya dengan orang lain ya. Misalnya kalau ya yang mengatakan zina itu tidak melahirkan nasab. Zina tidak melahirkan apa? Nasab ya, seperti pendapatnya jumhur. Karena tidak melahirkan nasab, maka zina itu rahimnya tidak ada kaitannya dengan orang yang melakukan zina. Sehingga kalau misalnya ada orang hamil ya di luar apa? Nikah lagi dengan, lalu untuk menutupi aibnya itu nikah dengan laki-laki lain, itu sah apa enggak? Ya kan tetap sah-sah saja ya kan. Itu nikahnya loh ya, bukan mengumpulinya ya, nikahnya. Kenapa ya? Karena rahimnya itu meski ada isi dari orang lain, tapi karena dianggap tidak ada hubungan apa-apa sehingga tidak terikat, sehingga dia tidak harus menunggu. Tidak harus apa? Untuk menikah tidak harus menunggu selesai iddah. Tapi kalau terjadi wati syubhat itu subhatnya wati ya, bukan subhatnya dia, subhatnya wati. Kalau dia itu nggak ada urusannya, karena itu bagaimanapun itu kandungan dia. Kalau ada anak ya anak dia, ada subhat nggak ada apa itu ya anak dia. Nggak ada ini. Jadi subhatnya itu adalah subhatnya wati. Karena itu yang menjadikan ada ikatan dengan orang lain. Maksudnya subhatnya wati itu misalnya laki-laki dan perempuan kumpul. Perempuannya tahu kalau itu orang lain, kan dia nggak subhat. Nah perasaannya laki-laki itu adalah istrinya. Berarti kan yang ngawur siapa? Kan yang perempuannya. Dia tahu itu bukan suaminya, tapi bagi laki-laki dia perasaannya adalah istrinya. Berarti kan subhatnya siapa berarti? Subhatnya laki-laki kan ya? Perempuannya kan nggak ada subhatnya itu. Nah, yang seperti ini namanya tetap subhat sehingga melahirkan iddah. Ya, walaupun perempuannya nggak ada subhat, karena perempuan itu kan urusan kan ya, ini kan milik sendiri ya kan. Rahimnya sendiri, ininya sendiri, sehingga ini. Tapi kalau laki-laki itu kan tidak rahimnya sendiri, sehingga dia bisa mengklaim itu sekarang ya rahim saya gitu. Tapi kalau misalnya zina, dia kan tidak berhak mengklaim itu rahim saya, sehingga perempuan itu tetap nggak ada kaitannya dengan laki-laki kalau zina. Tapi kalau syubhat kan ada kaitannya dengan laki-laki itu. Walaupun perempuannya tidak melahirkan syubhat. Gitu. Baik ya.
hasola ingkang hasil apa mengkono wati ma'a syubhatin serta syubhat fi hillihi ing dalam halale wati. Kama kaya perkara fi nikahin ing dalam nikah fasidin ingkang fasid. Ya, nikah tanpa wali. Ya kan tidak sah ya. Fasid namanya. Nikah tanpa wali. Wa huwa utai mengkono wati syubhat iku kullu ma saben-saben perkara lam yujid ingkang ora majibaken apa mahatan ing had alal wati ing atase orang yang wati ya. Jadi yang dipertimbangkan itu adalah yang apa? Wati, karena wati pihak laki-lakinya itulah yang akan menjadi permasalahan di dalam iddah. Apakah kandungannya itu ada kaitannya dengan laki-laki tadi ataukah tidak ada. Kalau tidak ada kaitannya dengan laki-laki tadi itu tidak menimbulkan apa namanya iddah ya. Karena itu ini kalau dilakukan dengan tidak benar itu enggak, meski sudah kumpul tidak ada kaitannya dengan orang yang mengumpuli. Gitu. Far'un la yastamti'u ora kena istimta' seneng-seneng sapa suami bimautu'atin kelawan perempuan yang diwati bisyubhatin kelawan syubhat mutlaqon kelawan mutlak sama sekali enggak ada batasannya secara mutlak. Istimta apapun tidak diperbolehkan. Sementara seperti orang asing. Karena istrinya sedang ada kaitannya dengan laki-laki lain. Ya. Gitu. Mutlakon kelawan mutlak. Madamat ing dalam selagine langgeng sapa mengkono mautu'ah iku fi iddati syubhatin ing dalam iddah syubhat. Iddah yang disebabkan oleh wati syubhat. Itu. Hamlan iku hamil kanat ono pot iddah aghairahu utawa liyane hamil liyane mengandung. Iddahnya itu baik dengan cara mengandung berarti selesainya berarti melahirkan, ataukah iddahnya itu dengan selain hamlun itu tetap sementara dia adalah orang asing di mata suaminya. Hatta qadiyah sehingga entek apa iddah biwatin kelawan nglahiraken atau ghairi talian watin likhtilalin nikahi krono cacate nikah sementara dianggap tidak sempurna bita'alluqi haqqil ghairi kelawan keterkaitan istrinya tadi dengan hak orang lain. Hak orang lain ya. Ya semoga tidak terjadi. Gimana kok bisa terjadi ya? Suami istri tiba-tiba istrinya itu kumpul dengan orang lain berdasarkan syubhat. Ya bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Dikabari orang kalau kamu telah ditalak oleh suamimu, ya kan? Ternyata telah dirujuk, tapi tidak tahu kalau dirujuk. Sudah disuruh mengabarkan orang kalau sudah dirujuk, tapi yang mengabarkan itu mati di tengah jalan. Enggak ketemu lagi dengan suaminya. Terus mbah piye ngono kok gak ketemu-ketemu ya? Terus nikah lagi dengan wanita
laki-laki lain, ya kan? Nikah dengan apa? Laki lain, ternyata itu masih suaminya orang, ya kan? Ya kan tetap nggak sah nikahnya ya. Tapi kan sudah kayak suami istri. Setelah itu suaminya datang, loh kamu ngapain ini? Siapa ini? Ternyata dia nikah lagi, ya kan? Dan perasaannya nikahnya sah, ternyata tidak sah. Kan suami yang pertama ketika mau kembali kepada istrinya ini kan harus menunggu iddah karena dia sudah pernah kumpul dengan siapa? Suami yang pertama, suami yang kedua. Kok bisa ya? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab, ya nggak tahu gimana itu kok bisa terjadi. Nah, agar suami yang pertama itu bisa kembali hidup normal, ya menunggu iddah. Dalam masa iddah itu ya kayak orang asing, ya ini tidak boleh istimta, tidak boleh kholwah, ya kan? Ini likhtilalin nikah bita'alluqi haqqil ghairi. Qala ngendika sapa syekhuna wa minhu lan saking iki karena dianggap ikhtilal an-nikah bita'alluqi haqqil ghair yukhadu tin ala apa annau saat temne kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase mengkono suami apa nadharuha ningali perempuan yang mau tuah tadi walau bila syahwatin lan senajan kelawan tanpa syahwat wal khulwatu lan khulwah juga haram, enggak boleh biha kelawan iki perempuan, enggak boleh khulwah. Wa innama yajibu lan aing pemesne wajib apa iddah lima koron perkara dzikira ingkang disebut apa ma apa sing wajib iddatun apa iddah lima dzikir itu tadi itu ya karena furqah ya atau karena wati syubhat tadi apa sing wajib iddatun apa iddah bi thalathati quru'in kelawan telu biro-biro suci. Wal qur'u tawi al qur'u huna ing dalam kene panggonan iku tuhrun. Iku maknane suci. Tuhrun maknanya apa? Suci. Itu dalam bab iddah qur'u itu artinya apa? Suci ya. Dalam bab iddah itu adalah tiga kali suci. Ya. Karena di bab yang lain bisa jadi maknanya berbeda. Ya, seperti misalnya istibra. Istibra ya. Itu dua haid. Bukan dua suci, tapi apa? Dua haid. Istibra itu kalau ada laki-laki beli amatnya itu dari orang lain yang dikumpuli oleh tuannya yang pertama itu, lalu dia menjadi amatnya orang lain dan mau diperlakukan seperti istri ya, itu harus dilakukan istibra. Istibranya itu berapa ya? 2 haid. Qur'ani. Nah, Qur'ani di situ maksudnya adalah 2 haid. Tapi kalau dalam bab iddah, qur' itu artinya apa? Suci. Wal qur'u huna iku tuhurun iku suci baina damai haidataini, di antara 2 darah yaitu 2 haid. Au haidin utawa haid wa nifasin lan nifas, atau antara haid dan nifas ya, karena dalam mazhab Syafi'i orang yang mengeluarkan darah ketika hamil itu dianggap apa? Ini orang yang mengeluarkan darah saat apa?
hamil itu adalah ini dianggap haid, ya, dianggap apa? Dianggap haid. Wa nifasin lan nifas, wa nifasin lan nifas. Falau talaqah, mongko lamun falau talaqah, mongko lamun nolak sapa wong man ing wong lam tahid. Ini sini ya digambarkan itu begini. Seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika sedang hamil dari zina atau hamil dari wati syubhat, ya, hamil dari zina atau hamil dari apa, wati syubhat. Kalau hamil dari dirinya kan, kalau dicerai kan itunya dengan melahirkan kan sudah selesai, ya. Tapi kalau hamilnya tidak hamil dari suami, tapi dari hasil hubungan yang tidak benar, ya, hamil dari hubungan yang tidak benar, kan kalau dicerai kan tetap iddahnya kan tetap salah satu qur'u, karena hamilnya itu bukan hamilnya suami, tapi hamilnya dari zina. Nah, di tengah-tengah hamil dia mengeluarkan darah sampai 1 hari 1 malam. Kalau menurut Syafi'iyah darahnya darah apa ini? Darah haid lah, ya. Kan orang hamil itu bisa haid apa enggak? Kalau menurut Syafi'iyah kan bisa, ya kan. Berarti kalau bukan darah apapun, walaupun kata dokter itu membahayakan, tapi secara hukum tetap itu dianggap haid. Nah, setelah haid terus suci, ya kan? Setelah suci tidak haid-haid lagi sampai melahirkan. Habis melahirkan nifas. Habis nifas suci kembali. Nah, suci ketika dalam usia hamil itu kan tetap dianggap sebagai satu qur'un. Berarti satu qur'unnya itu bukan antara 2 haid, tapi antara haid dan apa? Nifas. Antara haid. Makanya di sini qur'un itu tidak harus antara 2 haid, tapi bisa terjadi qur'un itu antara haid dan apa? Nifas. Nanti juga begitu, setelah nifas selesai, terus suci, terus haid lagi. Berarti qur'u yang berapa? Yang kedua. Berarti qur'u yang pertama itu antara haid dan nifas. Qur'u yang ketiga itu antara apa? Itu. Antara nifas dan haid, ya, gitu. Falau talaqamu kelamun nolak sapa mengkono suami man ing wong lam tahid ingkang ora tau haid sapa man awalan ing dalam kawitane. Memang dari awal dia tidak pernah haid. Tsumma hadat nuli haid sapa iki perempuan. Lam yuhsab mengko ora den wilang apa az-zamanu zaman alladzi kang talaqo ingkang nolak sapa suami fi ing dalam zaman ora den wilang Quran ing satu qur'u, satu sesucian, karena yang namanya Quran itu adalah suci di antara 2
haid, itu namanya al-qur'u. Idlam yakun krana ora ana apa mengkono zaman iku baina damai ini diantara dua darah. Bala buta balik ora kenora min salatati atharin sangka telu biro-biro sucian ba'dal haidati dalam sausihat al muttasilati ingkang sambung bitolaki kelawan tolak. Tuh. Ada suami istri, istrinya itu dari awal nikah memang tidak pernah haid. Dari awal nikah tidak pernah apa? Lalu dicerai oleh suaminya. Setelah dicerai tiba-tiba haid. Tiba-tiba apa? Haid. Setelah 1 bulan tiba-tiba haid. Loh, haid ternyata apa? Haid. Kapan dia mulai iddah? Ya iddahnya itu dimulai setelah suci dari haid. Nah yang tadi itu yang sama masa 1 bulan. Jadi misalnya sekarang ini dicerai hari ini. Sebelumnya selama pernikahan itu tidak pernah haid. Memang tidak pernah haid dia. Dicerai juga enggak haid. Setelah 1 bulan, hari ini cerai, 1 bulan kemudian apa? Haid. Nah yang suci ketika ditolak itu kan dalam keadaan apa? Suci. Suci ini sudah dihitung iddah apa belum? Belum. Kapan dimulai iddah? Ya setelah 1 bulan tadi itu haid, terus suci, ya kan? Nah suci yang nanti itu baru dihitung 1 kali apa? Suci. Berarti masih menunggu 2 kali suci lagi. Itu ditambah 2 lagi. Itu ya. Wa yuhsabu lan den itung apa baqiyatut tuhri apa sekerine sisa. Sekerine itu sisa maksudnya. Baqiyatut tuhri apa sisa suci diitung tuhron ing 1 sucian fi ghairiha ing dalam liyane man lam tahid. Berarti dia sudah pernah apa? Haid. Itu. Fi ghairiha ing dalam liyane man lam tahid. Itu ya. Kalau bagi orang yang pernah haid ya. Tadi kan belum pernah haid. Ini sudah pernah apa? Ya bulan yang lalu itu dia haid. Bulan yang lalu dia haid. Lalu suci. Suci tidak kumpul dengan suaminya, ya. Suci tinggal 1 hari suci. Tinggal 1 hari kemudian masuk haid ya, cerai. Maka itu sudah dianggap 1 kali suci. Dia biasanya sucinya itu misalnya 23 hari. Ya, dia perempuan punya kebiasaan sucinya itu 23 hari. Tanggal 20 cerai. Ya, tanggal 20 apa? Cerai. Berarti untuk menuju ke haid itu berapa hari? 3 hari, ya. Itu. Nah, itu sudah dianggap 1 kali suci. Berarti setelah itu haid, suci, haid, suci, haid, masuk haid yang ketiga, dia sudah selesai iddah. Makanya bisa cepat ya, 3 hari
3 hari apa? Haid, ya kan? Aqallul haid berapa? 1 hari 1 malam. Setelah itu haid 1 hari 1 malam. Terus suci. Berarti ini masuk suci yang keberapa? Yang kedua. Suci paling sedikit berapa? 15. Ya. Ngaku dia. Ngaku, mbak bener mbak ora, ngaku 15 terus apa? Haid. Haidnya berapa lagi? 1 hari 1. Nah, terus suci lagi berapa? 15. Berarti haid yang berikutnya dia sudah selesai apa? Itu. Berarti berapa lama? 15 ditambah 15 ya, ditambah 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam berarti berapa? 2 hari 32 hari ditambah suci yang pertama tadi itu yang tinggal berapa? 3 hari itu kalau tinggal 1 hari atau bahkan tidak 3 hari, tinggal 1 jam suci ditolak ya, 1 jam berikutnya terus saking kagetnya kan haid kan. Berarti idahnya berapa jam? Berapa hari itu? 32 hari ditambah 1 jam. Wah, ini super kilat. Nah, gitu ya berarti kan? Itu berarti cepat sekali itu apanya? Ini. Ditanya kamu itu betul enggak? Loh, ini yang tahu saya. Ya kan? Secara fikih kan perempuan itu bisa dipercaya soal haidnya sendiri, nggak boleh ada orang bantah, nggak boleh ada orang bantah. Kalau dia ngomong berani sumpah, ya dipercaya. Lalu nikah lagi, suaminya rujuk, sudah selesai, bye bye. Bisa karena yang dipercaya itu apa? Istri dalam hal soal haid dan tidak haid ya, sama dengan seorang laki-laki ditanya tentang apakah kamu sudah balik ataukah belum, ya dipercaya omongannya ya, itu dipercaya omongannya. Dan laki-laki punya bapaknya sudah meninggal, punya saudari perempuan. Bapaknya meninggal kan walinya kan jadi dia ya. Dan dia saudaranya, berarti kan itu ya. Usianya baru 13 tahun. Kakaknya perempuan mau menikah. Ditanya kan, karena yang wali kan dia. Nah wali itu kan syaratnya harus balik. Usianya berapa? 13 tahun. Kamu sudah balik apa belum? Ya kalau usia ya belum, tapi kalau ihtilam saya sudah, dipercaya ya. Berarti dia yang jadi wali ya. Angger apa dikon maleni ndolik dene. Kan bingungi wong. Ngaku wis kadung apa? Balik ya kan. Tapi ya kalau 3 kali apa-apa itu nanti bisa adol itu ya kan, kalau tidak mau menikahkan itu. Tapi dia dipercaya ketika ngomong, karena itu urusan dia. Wa tajibulan wajib wal iddatu iddah bi salasati aqra'in, kelawan telu biro-biro quru'. Ala hurratin ingatasi hurrah, perempuan yang merdeka. Tahidu ingkang haid sapa mengkono hurrah. Memang dia haid ya. Liqauli karena pengintikannya Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tapi bira-bira perempuan yang ditolak iku yatarabbasna menunggu sebab mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe mutallaqat nunggu thalathata quru'in kelawan telu bira-bira sucian.
Faman mongko utai sabene wong iku talukot lamun tolak sapa man tahiron hale suci waqad baqiya lan teman-teman tersisa minat tuhri sangka suci napa lahdhatun napa sak mangsa ya tadi itu ya begitu dicerai langsung apa haid kan ing qadot mongkontek apa iddatuha iddate iki perempuan bitokni kelawan manjing fil haidati ing dalam haid ats-tsalitsati ingkang kaping 3 haid yang ketiga ya dicerai 10 menit kemudian terus apa haid terus suci haid lagi haid yang keberapa ini berarti 2 ya suci haid yang ketiga itu sudah apa selesai iddah berarti masuk suci masuk haid yang ketiga li'itlaqil qur'i karena mengucapkan al-qur'u ala aqalli lahzatin ing atase sithik-sithike mangsa minat tuhri sangka sesuci wa in wati'alan senajan wati sapa suami fihi ing dalem mengkono aqalli lahzah tadi ing dalem al-qur'u wa in wati'alan senajan wati sapa wong suami fihi ing dalem at-tuhru ngoten fihi ing dalem at-tuhru au haidon atau ditolak dalam keadaan haid faman talukot tahiron sekarang faman talukot apa haidon orang yang pisah dari suaminya dalam keadaan haid wa illam yabqalan senajan ora tersisa min zaminil haidi sangka zamanul haid apa illa lahzatun kecuali sak mangsa sedang haid ditalak oleh suaminya ya sebetulnya enggak boleh ya tapi tetap jadi habis ditolak terus suci 1 jam kemudian suci maka suci itu adalah suci yang pertama berarti menambahi 2 suci berikutnya ya bitoni fatang kodi mengkontek apa iddatuha iddahe perempuan iki bitoni kelawan manjing fil haidati ing dalam haid ar-rabi'ati ingkang kaping 4 berarti masuk haid yang keempat ditolak dalam keadaan haid yang seharusnya enggak boleh ya tapi tetap jadi 1 jam berikutnya kemudian apa haid ya haid terus suci kok haid ya 1 jam berikutnya terus dia apa suci berarti suci yang pertama suci yang berapa ini pertama terus masuk haid yang apa berarti haid yang kedua ya tadi haid ini haid ya yang kedua ya terus suci ya terus haid terus suci haid berarti masuk ke haid yang keberapa ini 4 selesai dia wa zamanu ta'ni utai zamane masuk fil haidati ing dalam haid laisa iku ora ono apa zamanu ta'ni fil haidah ora niku minal iddati sangka iddah itu tidak bagian dari iddah bal yatabayyanu balik dadi pertelo bihi kelawan at-ta'nu fi fil haidah apa inqidauha apa entae iddah bahkan kalau dia sudah masuk haid yang terakhir tadi ketiga atau keempat itu berarti jelas sekarang sudah selesai apa
Idahnya. Berarti idahnya perempuan kalau idahnya itu pakai kuruk itu selesai ketika dia dalam keadaan apa? Haid. Ya. Selesainya pasti dalam keadaan haid. Wa tajibulan wajib apa iddatun apa iddah bisalasati asyurin kelawan telu bira-bira wulan hilaliyatan ingkang bangsa hilal. Tiga bulan itu bukan 3 bulan syamsiah tapi 3 bulan qamariyah. Malam tatluk atau tutolak selama tidak tolak sebagai perempuan atau tutolak berarti selama tidak ditolak sebagai perempuan afna asyahrin ing dalam tengah-tengah bulan. Wa ila lamun ora kalau dia ditolak di tengah-tengah bulan tumima mengko den sempurnaaken apa al mungkasiru sing pecah disempurnakno salasina ing 30 dina. Kalau bulannya itu penuh, maka sesuai dengan hitungannya. Kalau bulannya itu 29 hari, ya berarti bukan 30, tapi berapa? 29. Tapi kalau bulannya tidak penuh, berarti namanya mungkasir, itu harus disempurnakan berapa? 30. Cerai, ya, dan dia tidak pernah haid. Cerai dan dia tidak pernah apa? Haid kan pakainya bulan. 3 apa? 3 bulan itu. Salah satu apa? Asyur. Itu. Dicerai tanggal 16 Muharram. Dicerai tanggal berapa? 16 Muharram. Oke. Muharram hanya ada 29 hari. Berarti dari 16 sampai 29 itu berapa hari? 14 ya. Berarti berapa? 14. Setelah Muharram bulan apa? Safar. Safarnya 29. Ya. Tapi kan utuh ya. Habis Safar apa? Mulut. Mulut juga 29. Ini bulannya agak aneh ya, 29, 29, 29. Terus 29. Berarti dia sudah bulan Safar selesai, mulut juga selesai. Setelah mulut apa? Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhir itu berarti berapa hari Rabiul Akhir? 16 hari. Kan menyempurnakan yang Muharram tadi berapa? 14, ya kan? Disempurnakan 30, disempurnakan di bulan keempat, ya. Disempurnakan di bulan keempat, hitungannya bukan 29, tapi hitungannya 30. Ya, selesainya di bulan. Kalau misalnya tanggalnya tanggal 27 dari bulan Muharram, baru 2 hari masuk bulan apa? Safar, berarti nanti Rabiul Akhir dia menambahi berapa? 28, ya kan? 28, jadi genap berarti 3 bulan. Ilam tahid lamun ora haid sapa al-khurra aslan klan babar pisan. Au hadot utawa haid sapa mengkono khurra awalan ing dalam kawitane sumangkotoan uli pedhot apa mengkono haid. Waya isat lan wis putus asa. Sinul yaksi wis menepos. Sapa perempuan minal haidi sangko haid bibulughiha kelawan tumekane perempuan ila sinin marang taun usia tai asu engkang menepos sapa perempuan fihi
ingkang menepus fi dalam sin sapa anisa bira-bira perempuan minal haidi sangka haid ghaliban ing dalam kaprai wa huwa utawi sinul ya'si ku isnatani wa sittuna sanah 62 tahun wakila khamsuna walau hadat lamun haid sapa perempuan sapa man sapa wong lam tahid ingkang ora tau haid sapa man qatu klan babar pisan fi asnail iddati dalam tengah-tengah iddah bil asyuri klan pira-pira bulan i'tadat mongko iddah sapa perempuan bil athari klan pira-pira sesuci au ba'daha utawa sause mengkono iddah lam tastaknif mongko ora memulai sapa perempuan al iddata iddah bil athari kelawan pira-pira suci dia kelawan pira-pira apa suci bi khilafil ayisati kelawan berbedani perempuan ingkang menopause berbedani kelawan perempuan ingkang napa menopause wa man qata'a haiduha. Jadi kalau ada perempuan asale ora tau haid berarti iddahnya berapa? 3 bulan ya. Tiba-tiba setelah 2 bulan tiba-tiba apa? Haid. Maka dia harus memulai ya, harus memulai iddah baru. Karena iddahnya ternyata bukan iddah bisyahr tetapi ternyata iddahnya bil athari. Dan itu tidak bisa dihitung. Kenapa kok bisa dihitung? Karena yang namanya Al-Qur'u itu adalah suci di antara 2 haid. Berarti haid suci, nah suci itu baru dianggap 1 kali apa? At-tuhur. Ya, gitu ya. Itu ya wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.